Halo guys, kembali lagi bersama saya Reno Reaction. Di video kali ini kita akan mereaksi beberapa kita akan menonton dan saya akan memberikan tanggapan ke beberapa video yang kita tonton dan tentunya videonya secara random ya guys ya untuk hari ini gitu. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke videonya. Salam Pancasila. Deddy Mulyadi orang paling hebat sedunia saat ini. Ya, sebagai gubernur terlihat sangat merakyat. Setiap ketemu orang susah atau orang miskin, selalu diberi solusi dan diberi uang. Ya, keren. Ayo debat sama peci merah. Aku ajari cara menyelesaikan masalah. Ya, kalau caramu itu tidak menyelesaikan masalah, Ded. Ya, itu ibarat pemadam kebakaran. Ya, kalau ada kebakaran baru datang dan dipadamkan. Persoalan bangsa ini bukan itu. Contoh kecil penjelasan. Kalau kamu memberi uang kepada orang-orang miskin yang kamu temukan, kamu punya duit berapa? Kalau tak hitung itu kamu harus punya duit 85 triliun lebih. Kenapa? Karena menurut data Bank Dunia, jumlah rakyat miskin Indonesia itu 171,8 juta jiwa. Coba kamu kalikan, kalau kamu kasih 5 juta per jiwa, kamu harus punya duit 85 triliun. Duitnya siapa? Nah ya, jadi jangan deh ya, kalau peci merah pasti bisa mengkritik dengan baik. Kalau orang lain menganggap apa yang kamu lakukan tuh hebat. Tapi kalau menurut peci merah, nggak hebat, Ded. Ya, karena pemadam kebakaran itu nggak hebat. Yang hebat itu bagaimana mencegah kebakaran. Ya, peci merah pembela rakyat. Peci merah IQ tinggi, sang Pancasila, selalu benar. Aku tunggu debat denganmu, Ded. Merdeka! Oke, sebelumnya dari video yang kita tonton barusan, si kakek berpeci merah ini beliau mengaku bahwa IQ-nya tinggi gitu, dan beliau juga menghitung tentang katanya ada 171 juta jiwa di Indonesia ini yang miskin gitu ya. Mungkin salah satunya saya ya guys ya. Jadi beliau bilang harus memiliki uang 85 triliun. Kalau dengan menghitung segitu saja beliau sudah merasa IQ tinggi, ya sebetulnya menghitung itu mudah di zaman sekarang. Ada kalkulator, pakai kalkulator susah. Masih nggak tahu caranya. Ada AI, bisa tanya ChatGPT, tanya kayak 171 juta dibagi dengan 10 juta berapa, jadi 85 triliun. Nah, itu kan mudah gitu menghitung. Jadi Bapak ini bilang bahwa Bapak ini selalu benar gitu. Kakek ini selalu benar gitu ya. Saya ingatkan kepada kakek ini bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu. Bahkan sekelas Nabi, sahabat Rasul pun masih ada yang melakukan masih sesekali gitu ya, melakukan kesalahan atau lupa gitu. Kita sebagai manusia biasa yang bukan siapa-siapa gitu ya, hanya rakyat jelata. Oh, mohon maaf, maksud saya hanya rakyat biasa gitu ya. Ya, kita tidak bisa mengklaim bahwa diri kita selalu benar, dan beliau ini bilang beliau bisa mengkritik dengan baik gitu. Tapi di sini beliau justru memberikan dua opsi gitu ya, maksudnya dua pilihan dalam video kontennya, yaitu mengkritik dan berdebat gitu. Jadi kan beliau ini bukan bukan cuma mengkritik tapi juga mengajak Kang Deddy Mulyadi untuk berdebat, karena beliau juga bilang kalau IQ beliau ini tinggi. Ya, kalau kata saya masih terserah kakek aja dah mau ngajak debat Kang Deddy Mulyadi seperti apa. Ya, semoga cepat dinotis Kang Deddy ya. Mari kita simak video selanjutnya, guys.
Berarti ini ilegal dong. Kalau ilegal hentikan, polis lain. Jangan pernah cari celah kalau masih bermasalah. Deddy Mulyadi bikin pengusaha ini gigit jari. Video ini akan mengajarkan kita jika menjadi pemimpin bukanlah tempat mencari keuntungan. Berawal argumentasi seorang pengusaha seolah semuanya baik-baik saja. Kang Deddy Mulyadi hanya dengan pertanyaan sederhana berhasil membongkar pelanggaran aturan yang dilakukan sebuah perusahaan. Intinya jangan pernah berbohong di depan Kang Deddy Mulyadi. Kalau nggak mau, ujungnya gigit jari. Kalau orang SD aja, sekolah SD aja ngerti. Kalau ini dirubah jadi kebun sayur, pasti longsor. SD aja kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi deh. SD aja ngerti. Kenapa kita yang bersekolah tinggi kok merubah? Pertanyaannya adalah keuntungannya berapa sih bagi negara? Bapak sebagai orang PTPN, dari sisi analisis Bapak orang yang sekolah, ketika perkebunan sawit, ketika perkebunan teh dirubah jadi kebunan sayur, berdampak nggak pada tanah? Dampak, Pak. Melihat seperti Itu sederhana. Kami dari perusahaan, kami mempunyai set plan, Pak. Jadi yang mana contohnya dalam kemiringan, ketinggian sekian derajat, kemiringannya harus bagaimana. Bapak pakai setan banjir kok desa, Pak? Kami banjir, Pak, itu dari dorongan dari air sungai, Pak. Ya sama aja loh. Karena sudah ada Loh, Bapak ini sama Sudah, aja. kita udah bikin, Pak. Sama aja. Kalau saya sih pakai teori apapun bukan peruntukan. Anda mau punya teori tentang ilmu apapun, ini bukan peruntukannya. Dari sisi teknis, peruntukannya adalah perkebunan, ya kan? Sekarang dirubah menjadi pertanian. Pertaniannya hortikultura, ya kan? Bisa nggak? Harus dikaji secara AMDAL dulu, Pak. AMDALnya ada nggak? Sekarang belum ada. Apa dasarnya Bapak ngeluarin AMDAL? Saya tidak mengeluarkan izin apapun tentang AMDAL ini. Berarti ini ilegal dong? Menurut saya ini tidak legal. Ya ilegal. Ilegal. Kalau ilegal hentikan, polis lain. Sudah, oke? Ya? Siap. Ya. Oke, mantap Kang Deddy Mulyadi ya, gubernur yang sangat tegas gitu. Dengan ucapan sederhana bisa membungkam perusahaan yang tidak bertanggung jawab gitu, yang malah menyebabkan banjir gitu. Saya tidak tahu banjir itu sudah terjadi apa belum, tapi kan menurut Kang Deddy Mulyadi ini perusahaan ilegal dan tidak memiliki izin yang berarti ilegal. Ditambah bisa menyebabkan kebanjiran gitu, karena yang tadinya perkebunan sawit, yang tadinya perkebunan diubah menjadi pertanian. Dan tadi Pak pengusaha bilang kalau beliau mempunyai set plan. Set plan itu settingan rencana gitu, aturan rencana. Beliau sudah menghitung katanya bahwa kemiringan tanah ini berapa derajat gitu kan. Ya menurut saya walaupun sudah dihitung seperti itu, kalau misalkan tidak ada dasar ilmunya, teorinya, kata Kang Deddy Mulyadi tadi ya, teorinya tidak ada gitu. Maksudnya kalau mau bikin teori seperti apapun ya kebanjiran tetap akan bisa terjadi kapan saja gitu ya. Dan itu salah satu penyebabnya karena mengubah lahan perkebunan menjadi pertanian. Ditambah lagi parahnya ini ilegal, tidak ada izin. Jadi ya mantap Kang Deddy Mulyadi, saya setuju untuk menutup perusahaan ini. Ya baguslah. Berarti Kang Deddy Mulyadi sangat peduli dengan rakyat gitu. Dan kata si kakek yang sebelumnya kita tonton bahwa pemadam kebakaran itu nggak hebat, yang hebat itu mencegah kebakaran. Nah ini salah satu contoh mencegah kebakaran gitu, ibaratnya begitu. Mencegah banjir. Ya kalaupun sudah terjadi setidaknya kan Kang Deddy Mulyadi dan masyarakat juga sudah tahu bahwa banjir itu terjadinya karena apa gitu. Ternyata karena perusahaan ilegal gitu kan. Oke, mari kita simak video selanjutnya ya guys. Saya itu kan tidak, pertama ya, saya waktu menyampaikan itu saya tidak menyebut nama. Saya tidak menyebut nama, saya hanya menyampaikan sebagai gubernur, kan ada postingan yang menuduh saya bahwa dana APBD-nya diefisiensikan untuk media, tidak ada artinya karena uang itu digunakan untuk bayar budget. Nah, saya kan harus menjelaskan dong bahwa tidak ada anggaran di Provinsi Jawa Barat untuk bayar budget, gitu loh. Nah, andai kata pun muncul hari ini berbagai komen, keinginan dari warga, itu murni keinginan mereka, saya nggak bisa larang dan nggak bisa nyuruh. Tugas saya hari ini hanya bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat. Jadi, saya tidak, dan saya baru tahu namanya itu dari Teteh barusan. Saya sendiri tidak tahu bahwa yang ngomongnya namanya A, yang saya tahu ada yang ngomong itu saja di media sosial, saya lihat sekilas, maka saya harus menjawab. Ada imbauan nggak ada bullying di media sosial gitu. Begini, ya kalau saya sih ngajak pada siapapun tidak boleh membuli orang lain, ya. Pada siapapun ya yang menyukai saya,
yang membenci saya. Dua-duanya tidak boleh membuli orang lain. Tetapi juga saya himbau orang-orang yang memiliki gelar akademis, kalau memposting sesuatu harus berdasarkan data. Tidak boleh berdasarkan praduga. Itu. Nah, jadi Kang Deddy Mulyadi menanggapi bahwa oknum yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi tentang menuduh Kang Deddy Mulyadi ini menggunakan anggaran media untuk membayar buzzer. Dan pengakuan dari oknum yang menuduh Kang Deddy Mulyadi ini, beliau mengaku bahwa beliau terkena doxing. Doxing itu artinya penyebaran alamat pribadinya gitu, kayak alamat rumah atau semacamnya gitu. Nah, itu hati-hati guys. Di Indonesia ini kayaknya tidak terlalu diperhatikan gitu tentang doxing gitu. Padahal ini cukup berbahaya gitu. Doxing itu berbahaya karena siapa tahu kan dari orang yang menonton konten kita di media sosial ada yang tidak suka dengan kita, lalu dengan beliau memiliki informasi alamat rumah kita gitu kan, beliau bisa saja memberikan bahaya kepada kita gitu dengan doxing tersebut gitu. Jadi doxing itu sebenarnya berbahaya, dan Kang Deddy Mulyadi di sini menegaskan bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak menyuruh siapapun. Kang Deddy Mulyadi hanya bisa bekerja dengan baik dan memberi nasihat. Jangan membuli sesama, entah yang suka Kang Deddy Mulyadi atau benci dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi tidak bisa tidak bisa menyuruh dan melanggar warga gitu, karena itu keinginan warga sendiri. Kalau warga memang mau mendoxing mendoxing seseorang yang telah mengkritik Kang Deddy Mulyadi dengan atas nama membela Kang Deddy Mulyadi, itu bukan suruhan Kang Deddy Mulyadi, memang keinginan warga tersebut, keinginan orang tersebut ya, oknum tersebut untuk mendoxing seseorang gitu. Oke, mari kita simak video selanjutnya ya guys. Mohon KTP-nya dikumpulin. 17 penderita kusta saya kasih bantuan rumah. Masing-masing 40 juta. Terima kasih banyak, Pak. Nah, kemudian setiap bulan penderita kusta saya kasih 1 juta sampai dia sembuh. Siapa, Pak? Tapi 1 juta mereka harus bertanggungjawabkan ya, dalam bentuk pembelian daging, ikan, nggak boleh pakai beli rokok. Nanti 1 juta pakai beli rokok terus pakai kawin lagi. Obatnya ada kan? Obatnya ada. Obatnya ada yang free ya. Minum karena nanti dikasih hadiah kalau minum obat selalu tersedia. Tersedia ya. Dan Bupati nanti bidan pendamping desanya. Kalau 17 sudah sembuh saya kasih 10 juta per orang. Berapa bulan sih sebenarnya minum obatnya? 3 bulan apa? 6 bulan? 6 bulan ya? Mantap kan? Mantap. Bekasi daerah kaya raya, masa ada kusta? Kusta nggak boleh, kusta aja nggak boleh, apalagi dusta. Pak Menkes, bagaimana? Kasih pesan dong buat semua warga yang ada di Bekasi. Jadi saya kaget, ternyata kusta itu masih ada di Indonesia, dan yang banyak apa? Tangerang. Oke, sekali lagi di sini Kang Deddy Mulyadi memberikan pekerjaan yang lebih baik. Maksud saya itu beliau ini ternyata sangat peduli dengan warganya gitu, dengan masyarakat, dengan memberi bantuan. Itu jangan di atas namakan membayar buzzer loh. Bukan berarti Kang Deddy Mulyadi mengharapkan ketika orang yang sembuh dari kusta itu karena telah diberi uang oleh Kang Deddy Mulyadi lalu menjadi pro kepada Kang Deddy Mulyadi. Bukan seperti itu ya guys. Oke guys, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Kang Deddy Mulyadi ini justru menurut saya orang yang tidak bisa dibenci sama sekali gitu guys, dengan kemurahan hatinya gitu. Dan saya ingin mengingatkan kepada kalian, untuk para pembenci Kang Deddy Mulyadi, oknum-oknum aktivis penyejar Kang Deddy Mulyadi, coba tonton video ini gitu. Andai kata jika kalian salah satunya dari penderita kusta tersebut lalu mendapatkan bantuan dari Kang Deddy Mulyadi, apakah kalian tidak malu gitu? Selama ini kalian telah menyinyir Kang Deddy Mulyadi, namun menerima uang bantuan dari Kang Deddy Mulyadi gitu. Mari kita simak video selanjutnya. Selalu banyak yang mengatakan DPRD kerjanya ngomong baik. Ya memang kerjanya ngomong. Apa sih diomongakan? Permasalahannya rakyat. Ngomongnya ning siapa? Ning bupati, ning kepala dinas. Supaya apa? Ya supaya permasalahan rakyatnya dikerjain ning bupati, dikerjakan ning dinas. Nah, sehingga ya hubungan antara kepala daerah dan anggota DPRD itu saling melengkapi, tapi kunci
satu daerah maju atau tidak dibandingkan dua jabatan strategis tersebut, maka kepala daerah yang mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih tinggi. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, ya reses ini salah satunya. Jadi reses ini tujuannya anggota DPRD ketemu rakyat, rakyatnya ngomong apa masalahnya untuk diselesaikan. Oke guys, jadi oknum DPRD yaitu Ono Surono ini memberikan info kepada kita bahwa memang kerja DPRD itu hanya berbicara gitu, dan yang berwenang berkewajiban untuk menyelesaikan masalah yaitu kepala daerah. Dan dia bilang di sini kalau kepala daerah itu tanggung jawabnya porsinya lebih tinggi daripada DPRD. Ya kan DPRD berarti mempunyai tanggung jawab juga dong, sedikit gitu ya, walaupun tidak lebih tinggi dari kepala daerah. Ya, untuk ini saya no comment sih ya. Untuk Ono Surono ini saya ucapkan ya, semoga yang Anda bicarakan itu benar Anda kerjakan gitu. Bukan cuman seperti DPRD sebelumnya, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang malah mengkorupsi atau malah menikmati uang rakyat gitu ya. Karena kalian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Harusnya lebih pro kepada rakyat. Oke, mari kita simak video selanjutnya saja ya guys. Guys, video anak muda Jawa Barat yang antri nyari kerja kembali viral. Setelah kemarin di Cianjur, sekarang di Bogor. Dan gak usah kaget, gak usah heran, karena memang Jawa Barat menjadi urutan pertama pengangguran tertinggi se-Indonesia. Data dari BPS tahun 2024. Tahun 2025 jumlahnya makin meningkat, peringkatnya turun sedikit. Ya. Pertanyaannya, kemana Kang Deddy ya? Kang Deddy kemana ya? Kemana ya Kang Deddy ya? Kok nggak kelihatan? Kang Deddy nggak usah sok-sokan. Katanya kalau jadi gubernur Jakarta mau gaji warga Jakarta satu orang 10 juta. Ini ada warga Anda, anak muda Jawa Barat, Gen Z, Gen Milenial, Gen Alpha. Mereka sekarang sulit untuk nyari kerja. Jangan hanya anak-anak nakal aja diurusin, dimasukin ke barak. Ini mereka anak baik, anak pintar, anak berprestasi, sudah lulus sekolah malah susah nyari kerja. Oke, untuk pekerjaan di Jawa Barat dan angka pengangguran di Jawa Barat itu ternyata tinggi ya guys. Ya menurut saya saya sebagai Gen Z, saya memiliki beberapa teman. Ini sedikit cerita ya. Saya memiliki teman yang berprestasi, beliau juga sekarang ini sedang berkuliah, dan beliau ini sempat bercerita kepada saya bahwa beliau ditawari beberapa pekerjaan yang memang bisa dibilang tidak bergengsi pekerjaannya, seperti menjadi satpam atau membantu di perusahaan perkebunan gitu, perkebunan sawit semacamnya gitu. Beliau malah menolak guys, yang berarti pekerjaan ini sebenarnya banyak gitu. Cuman karena orang-orang yang mengantri lowongan pekerjaan ini, mereka hanya ingin bekerja yang bergengsi gitu ya, bekerja yang menggunakan seragam. Padahal yang namanya bekerja itu kembali lagi ke masyarakatnya sendiri gitu, ke orang-orang yang ingin bekerja. Kalau memang mau bekerja, pekerjaan itu banyak kok. Ya ibaratnya kamu kalau mau nguli-nguli doang ikut siapa gitu kan, itu masih bisa, itu suatu pekerjaan juga gitu. Bekerja tidak harus menggunakan seragam, yang penting kita memiliki penghasilan dari pekerjaan yang kita lakukan, dan harus dipastikan pekerjaan itu halal gitu ya. Oke, mari kita simak video selanjutnya ya guys. Hatur nuhun Pak Deddy, terima kasih banyak yang sudah berkomitmen tidak akan mencabut larangan study tour hanya untuk membebani wali murid saja itu. Dan selamat jalan untuk saudara-saudaraku yang berdemo. Di depan masih banyak rezeki. Bukan hanya dari murid-murid yang mau study tour, banyak dari yang mau jarah, yang mau piknik ke Jogja, ke Bali, ke Subang itu Tangkuban Perahu, terus ke Ciater, banyak saudara-saudara. Rezeki masih banyak. Tidak hanya untuk study tour, ya. Selamat jalan, semoga kalian semua diberkahi, panjang umur, banyak rezeki. Salam sauyunan. Nah guys,
Ini masih tentang kemarin yang tentang demo apa para pariwisata, oknum pariwisata yang mendemo untuk mencabut larangan study tour. Dan ini salah satu pernyataan dari wali murid ya, dari orang tua siswa yang pernah katanya terbebani dengan adanya study tour, dan beliau setuju dengan pencabutan study tour ini gitu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan ya dari sini kita tahu bahwa sebenarnya kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu tidak salah tentang mencabut larangan study tour gitu ya. Sekali lagi saya katakan bahwa rezeki itu bisa datang dari mana saja, dan Allah sudah menjanjikan rezeki itu kepada setiap hambanya gitu. Jadi rezeki itu kalau kata orang-orang itu sudah ditakar tidak akan tertukar gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada dari study tour, kan masih ada yang lain gitu kan. Kalau misalkan ada tuh oknum yang bilang kalau misalkan contohnya di Bali kan banyak bule ke sana, jadi pariwisata bisa tetap berjalan bahkan lebih lancar daripada Jawa Barat. Ya kan di Jawa Barat juga emang cuman bule doang gitu kan yang mau jalan-jalan di Jawa Barat. Ya orang-orang yang cukup kaya gitu kan dari kelas menengah ke atas itu kalau pengen piknik bersama keluarga besar ya pasti kan menyewa bus pariwisata gitu kan, atau menggunakan jasa kepariwisataan untuk berjalan-jalan, untuk piknik, untuk mencukupi hari libur mereka ketika libur bekerja, libur bersekolah, atau ada acara-acara tertentu. Itu kan masih banyak gitu, dan warga Jawa Barat juga bukan sedikit gitu, banyak gitu. Jadi nggak mungkin lah gitu kan dari 1 bulan itu benar-benar plong kosong, nggak ada orang yang mau jalan-jalan atau menggunakan jasa kepariwisataan gitu di dalam Jawa Barat gitu ya. Dari sini kita tahu bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi benar untuk tidak mengadakan study tour untuk para siswa, yang sebenarnya dana untuk study tour ini bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat, entah untuk biaya pendaftaran di sekolah selanjutnya gitu kan ya. Semangat Kang Deddy Mulyadi gitu ya, jangan pantang menyerah dan jangan tanggapi para pendemo oknum pariwisata gitu, karena Kang Deddy Mulyadi sendiri sudah menanggapi kemarin bahwa itu sangat melenceng gitu, yang dicabut study tour tapi kok yang demo malah oknum pelaku perusahaan kepariwisataan gitu. Oke, mari kita simak video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum, sampurasun, nulujeng enjing wargi Jabar. Semoga sehat selalu ya seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang bahagia. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada semuanya, karena di media sosial kita sering terjadi berbagai prasangka atau praduga yang berkembang, yang diarahkan pada seluruh kebijakan Pemda Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh saya sebagai gubernur. Yang pertama, bahwa tidak ada kebijakan Provinsi Jawa Barat menghapus bantuan terhadap pesantren. Yang ada adalah melakukan evaluasi terhadap bantuan yang selama ini dilakukan karena bertumpuk hanya pada 2 kabupaten, yaitu Garut dengan Tasik. Selain bertumpuk pada 2 kabupaten, juga banyak saya temukan bantuan-bantuan itu malah ngalir ke lembaga atau yayasan yang seluruh aspek administrasinya menurut saya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip undang-undang. Sehingga diperlukan upaya investigatif dan sekarang sedang berjalan. Yang kedua, banyak juga terjadi misalnya satu lembaga mendapat hampir 50 miliar. Dan itu juga mencerminkan rasa ketidakadilan. Kalau bicara akhlakul karimah, sudah jelas. Itu bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, mohon semuanya bersabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mencari formulasi yang tepat agar anggaran negara ini tepat sasaran dan memiliki dampak terhadap para santri. Sehingga para santri, terutama santri dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, di pesantren-pesantren kecil, bisa menikmati anggaran dari pemerintah provinsi sebagai bagian untuk memberikan stimulus agar dia memiliki ketenangan, ketentraman, dan optimisme dalam menuntut ilmu agama. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Mohon maaf apabila kebijakan saya membuat kecewa beberapa pihak. Salam hormat. Oke guys, jadi di sini Kang Deddy Mulyadi menjelaskan lagi, memperjelas lagi tentang kebijakannya yang memotong atau mencabut anggaran ke pesantren. Itu bukan semata-mata karena Kang Deddy Mulyadi ingin pesantren itu tidak maju atau seperti apa gitu ya.
Cuman Kang Deddy Mulyadi ini katanya melihat bahwa anggaran itu hanya berputar-putar di Kabupaten Garut dan Tasik, yang berarti pondok pesantren lain di Jawa Barat itu tidak kebagian dong. Apalagi pesantren-pesantren yang baru merintis itu kan pasti sangat butuh bantuan dana supaya pesantrennya bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi, dan bisa mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak masyarakat yang ada gitu kan, lebih optimis lagi gitu. Ya, jadi di sini Kang Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa jangan merasa kecewa dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi berusaha untuk adil terhadap seluruh pesantren yang ada di Jawa Barat. Nah, jadi kepada oknum-oknum yang bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi anti-Islam sebagai macam, Kang Deddy Mulyadi sendiri itu beragama Islam, justru dia tidak anti-Islam, dan menurut saya tidak ada unsur anti-Islam kepada Kang Deddy Mulyadi ini ya sebagai Gubernur Jawa Barat gitu. Oke guys, mari kita simak video selanjutnya lagi. Ini kita lagi di Bekasi bersama Pak Menkes, Ibu Dokter, dan di Bekasi ini ada kasus kusta, penyakit lama. Berapa Pak Kadis? 306 kasus di se-Kabupaten Bekasi. Ada 306 kasus dari 1000, Pak Kadis, Bu Kadis, 1805 kasus kusta di Jawa Barat. Artinya paling banyak di Bekasi. Ya, kita targetkan Bupati 2026 tidak boleh ada kusta di Bekasi. TBC ada berapa TBC? Ada 234.000 yang harus ditemukan Pak. Ditemukan baru 105.000. Ada 105.000. Di Bekasi ada berapa? 6.500 kasus TBC. Kusta dan BC harus segera ditangani dengan satu, rumahnya harus bersih. Ada sanitasi lingkungannya harus baik, berjendela, udaranya harus bebas pencemaran. Caranya satu, Pak Menkes, nanti di bulan Desember saya akan membuat audit lingkungan di seluruh provinsi Jawa Barat. Kita tahu masalahnya dari audit, ya, bukan keuangan aja diaudit, udara harus diaudit, air harus diaudit, udah kemudian semua harus diaudit, termasuk kelakuan kita harus diaudit, ya, ya, oke. Nah ini kusta. Nah kenapa kusta ada? Karena kadang anggaran yang kita buat berdusta. Dibilangnya untuk rakyat, taunya buat rakyat manfaatnya sedikit. Mari hentikan dusta dalam membuat anggaran agar rakyat tidak kena kusta. Oke guys, jadi Kang Deddy Mulyadi menasihati untuk para pemimpin ya, jangan banyak berdusta agar rakyat Bekasi tidak terkena penyakit kusta. Dan saya salut dengan Kang Deddy Mulyadi yang ingin mengadakan audit di seluruh Jawa Barat agar penyakit ini tidak lagi menular, ya, mengurangi, dan lebih baik lagi kalau misalkan tidak ada total gitu sama sekali gitu. Berarti Kang Deddy Mulyadi ini sangat cepat, sangat sigap untuk menanggapi masalah-masalah rakyat gitu, masalah apapun itu. Dan anggarannya juga bukan sedikit ya, seperti yang kita tonton di video sebelumnya bahwa Kang Deddy Mulyadi menjanjikan 40 juta kepada masyarakat yang terkena penyakit kusta gitu sebagai bantuan gitu ya. Dan tiap harinya juga diberi 1 juta. Tadi saya lupa ya itu untuk apa saja, ya intinya Kang Deddy Mulyadi sudah bersedia untuk membantu masyarakat yang terkena penyakit kusta gitu. Yang namanya penyakit itu tidak bisa kita anggap remeh gitu ya. Yang namanya sakit itu tidak bisa kita anggap remeh. Terkadang banyak juga orang yang hanya demam tiba-tiba meninggal. Bahkan orang sehat aja bisa tiba-tiba meninggal, kok apalagi yang sakit gitu. Jadi Kang Deddy Mulyadi di sini tentu sangat pro rakyat sekali ya. Jadi untuk pesan saya untuk oknum-oknum penyinyir Kang Deddy Mulyadi yang bilang bahwa Kang Deddy Mulyadi ini tidak pro rakyat, ya tontonlah video-video Kang Deddy Mulyadi yang seperti ini gitu ya. Di sini kan sudah jelas gitu bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sangat pro rakyat gitu. Oke guys, cukup sekian saja video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Semoga kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti kusta dan TBC, terkhususnya untuk warga Bekasi ya. Semoga diberi lekas sembuh gitu ya, diberi kesehatan yang panjang dan terus menerus sehat sampai kapanpun gitu ya, karena kesehatan itu adalah harta yang paling penting gitu. Sebanyak apapun hartamu, kalau kamu sakit gitu ya semua akan terkuras gitu untuk biaya pengobatanmu.
Jadi sehat itu adalah harta yang paling berharga. Jangan lupa olahraga, makan makanan yang sehat, jangan kebanyakan makan junk food gitu ya, makanan-makanan cepat saji. Ya, intinya semoga kita diberikan kesehatan selalu, rezeki kita dilancarkan selalu. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like dan berikan komentar kalian juga terhadap video-video yang barusan kita tonton. Saya Reno Reaction, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.